Siang ini kita akan merilis satu pengungkapan kasus penipuan, ya, penipuan, penggelapan, juga pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, proyek fiktif yang bergulir sejak tahun 2019, Januari 2019, kemudian sampai dengan terakhir dilaporkan oleh korban ke Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Subdit Harda. Jadi ada beberapa proyek penipuan yang dilakukan oleh para tersangka. Dalam hal ini ada dua tersangka yang sudah kita lakukan penahanan. Yang pertama adalah Saudara Deka alias DW. Dia yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan, itu proyek fiktif. Kemudian yang kedua istrinya sendiri, inisialnya adalah KA. Jadi dua orang pelaku kita lakukan penahanan sampai dengan saat ini berdasarkan laporan dari Saudara ARN ya, ke Polda Metro Jaya tanggal 21 Januari yang lalu, ya, bahwa dia korban merasa telah ditipu, digelapkan uangnya, kemudian dipalsukan sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kejadian ini sejak Januari 2019. Ada beberapa proyek memang yang korban ini dijanjikan, kemudian sampai dengan terakhir ditagih, tapi proyeknya fiktif semua, ya, fiktif dan tidak berjalan sampai dengan saat ini. Itu modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku. Ya, modus operandinya adalah dia memperkenalkan diri kepada si korban, kemudian menyampaikan bahwa dia adalah mantan menantu salah satu petinggi polisi, ya. Mantan menantu petinggi Polri, sehingga dengan meyakinkan dirinya kepada korban. Setelah itu mulai dia bermain menawarkan beberapa proyek-proyek. Ya, proyek yang pertama dia lainkan adalah adanya pembelian lahan yang kurang lebih harganya sekitar 24 miliar. Ya, 24 miliar kepada korban. Ini sekitar bulan Januari 2019. Kemudian juga pada bulan Aprilnya juga sampai dengan bulan Mei 2019 juga menawarkan untuk proyek suplai MFO, ya, dari Bojonegoro Cilegon, ya, ya, yang kemudian korban mengeluarkan dana sekitar 4 miliar lebih, hampir 4,5 miliar kepada korban untuk ikut bersama-sama. Kemudian yang ketiga juga korban ditawarkan pada bulan Juli, bulan April, karena cukup banyak ini, ya, pengelolaan parkir. Pada bulan Juni juga ditawarkan, bulan April juga ditawarkan salah satu proyek batubara, ya, ada di dua tempat batubara itu, baik di Jawa Timur dan juga satu lagi di daerah mana? Itu ada dua tempat. Total yang dikeluarkan untuk investasi korban ini sekitar 5,8 miliar yang dia keluarkan. Kemudian bulan Juni ini juga diajak kerjasama untuk proyek pengelolaan parkir, ya, parkir pada saat itu sekitar 117 juta, ya, dan juga ada sekitar 50 juta untuk ada kegiatannya yang kan. Kemudian bulan Juli juga sama MFO lagi, seperti tadi diajak lagi koordinasi kerjasama tentang MFO di daerah Cilegon, Banten, ini sekitar 3 miliar, dan ada penawaran tanah di Depok ini sebesar 2,2 miliar. Jadi ada ada sekitar 6 proyek yang memang ditawarkan kepada si korban, yang kemudian setelah berjalan waktunya korban merasa dirugikan dan merasa dilakukan penipuan oleh yang bersangkutan.
Kemudian penyidik mendalami berdasarkan laporan dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang saya katakan tadi, yang pertama adalah DK alias DW, kemudian istrinya sendiri KA. Dengan pertama setelah kita lakukan pendalaman, DK ini merubah KTP-nya. Namanya sebenarnya adalah, awalnya DK namanya. Ini KTP aslinya. Kemudian ini adalah KTP palsu dengan nama Dewi. Nah, dengan KTP palsu dengan nama yang beda inilah yang kemudian ditawarkan, mereka mulai membuka rekening ya, termasuk bagaimana perjanjian yang digunakan dengan menggunakan nama Dewi kepada korban, dan mengaku mantan menantu salah satu petinggi Polri. Sehingga dengan rayuannya, korban kemudian ikut untuk melakukan investasi di dalam apa yang disampaikan oleh tersangka ini. KA sendiri perannya, karena sebagai istri, dia adalah yang menerima transferan dari suaminya. Kemudian kita arahkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang. Secara pasif dia, hasil dari kejahatan ini yang kemudian dia belikan beberapa aset-aset yang lain, ya, aset sebidang tanah dan juga aset rumah. Makanya kami arahkan ke TPPU. Ya, ini aset yang dia belikan, karena memang dia adalah yang melakukan transfer, menerima transfer dari suaminya sendiri. Kenapa kami arahkan ke TPPU? Karena memang dia adalah TPPU pasif ya untuk ininya. Kita katakan TPPU pasif karena memang diasetkan dari hasil kejahatan ini yang mereka bekerja sama atau tidak, ini masih kami dalami. Teman-teman, ada beberapa saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, tetapi sampai dengan saat ini baru 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Di sini pun akan kami ancam dengan pertama adalah pasal penipuan 372 378. Ya, kemudian 263 pemalsuan dokumen di sini. Juga di pasal 3 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara. Ada juga di pasal 5 maupun pasal 4 untuk pasal 8 di Undang-Undang TPPU. Ini yang kami pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan sesuai dengan perannya masing-masing, termasuk kenapa kami masukkan TPPU di sini, karena memang hasil kejahatan yang digunakan ini yang kemudian dilakukan pembelian beberapa aset yang lain. Ini mungkin dari saya, nanti akan ditambahkan sedikit oleh Kasubdit dan juga dari korbannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami menambahkan sedikit Pak Kabitumas. Jadi untuk investasi yang kita anggap sebagai investasi bodong dengan kerugian sebesar 39 miliar dan jumlah tersangkanya 7 tersangka, namun yang kita lakukan penahanan adalah 2 orang karena yang 5 orang ini pasif tetapi perangnya masing-masing ada. Yang 2 orang yang kita tahan ini yang aktif melakukan rangkaian kata-kata bohong sehingga si korban menjadi yakin. Salah satunya untuk meyakinkannya adalah dia seorang anak mantan putra pejabat Polri. Yang kedua, menjanjikan keuntungan yang besar dengan keuntungan di bidang investasi tambang, dengan sehingga si korban menjadi yakin untuk menginvestasikan uangnya. Dari hasil penyidikan kita tetapkan dan kita lakukan penahanan. Ada beberapa pesan juga pesan masyarakat agar ada 3 tips untuk tidak terjadi kembali di kejadian seperti ini, yaitu yang pertama, agar masyarakat sebelum melakukan investasi itu, 1, bisa mencari informasi atau identitas si penawar investasi ini. Dia apakah sesuai dengan identitas aslinya, sebagai apa dia, sebagai benar-benar punya izin atau punya usaha tambang
yang sesuai yang ditawarkannya. Yang kedua, jangan percaya dengan imbalan besar atau untung besar, karena bila untungnya sudah besar itu pasti jadi buntung. Yang ketiga adalah legalitasnya. Legalitasnya tercatat di OJK, apa dia benar-benar seorang direktur, apa benar seseorang yang mempunyai kapasitas dalam penawaran investasi itu, supaya tidak terjadi kembali kejadian investasi-investasi yang kita anggap sebagai investasi bodong. Untuk perkaranya sedang menunggu P21, sudah kami lakukan proses selanjutnya. Itu tambahan ya, tips-tips yang disampaikan oleh Kasubdit Harda. Saya tambahkan sedikit bahwa memang total kerugian yang dialami oleh korban sekitar 39 miliar 538 juta lebih. Dari 6 penawaran yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Ini kerugian sekitar 39 miliar lebih. Terima kasih, nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili korban beserta tim kuasa hukum. Pertama, kami ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pak Direskrim Pak Subdit Harda Unit 2 maupun Kanit Harda Unit 2 yang telah mengungkap perkara ini menjadi terang benderang. Karena jujur dari awal memang modus operandi yang memang yang dilakukan oleh tersangka ini memang sudah terstruktur dan direncanakan dengan matang.